Ya, saya rekam dulu ya. Jadi yang pertama yang kalian harus kerjakan dulu itu install Python. Setelah menginstal Python, itu bisa dicek di CMD ya. Nah, nanti klik Python, nanti muncul versinya, versi berapa. Kemudian itu nanti kalian install Anaconda ya. Kalau sudah install Anaconda, maka akan muncul nanti ini. Nah, untuk ini ya gunakan Anaconda Prom saja ya, atau bisa CMD. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasinya, ya, untuk menjalankan ini aplikasi script semua ini, ya mulai dari menampilkan data, ya nanti saya perlihatkan. Caranya itu kalian harus pilih di sini Python environment-nya. Tapi kan kalau misalnya baru install itu biasanya tidak ada ya, kosong ini environment-nya. Jadi salah satu caranya adalah kalian harus install di Anaconda Prom ya. Nah, kalian harus install Anaconda Prom dengan script ini. Kalian harus buat uh, environment-nya. Nah, ini scriptnya. Conda, kemudian create, kemudian apa name-nya ya. Misalnya name environment-nya adalah Citra environment, kemudian versi Python-nya. Kalau versi Python-nya 3.12 ya, nah, ketik saja 3.12. Ini yang terbaru, ada 3.13 kalau tidak salah ya. Nah, ini sementara mendownload ini ya. Ini sementara mendownload dan pastikan juga internetnya aktif ya. Nah, ini sudah selesai ini membuat environment. Ini diminta apakah ya atau no ya. Kalau di sini saya pilih ya. Nah, berarti environment-nya sementara dibuat ya. Nah, ini sementara dibuat environment-nya. Kemudian ya kita lihat dulu ya sementara menunggu. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang karena kita sudah buat environment-nya, sekarang kita harus aktifkan ini nama environment yang sudah dibuat. Misalnya nama environment-nya tadi adalah Citra environment. Nah, di sini kita harus aktifkan Konda aktif aktif ya, aktif apa nama uh, environment-nya. Nah, ini. Jadi bukan lagi base ya, tapi nama dari environment yang baru dibuat. Nah, sampai sini selesai ya. Nah, nantinya kalau sudah sampai di sini, nanti bisa kalian pilih di sini ya. Nanti akan muncul di sini select kemudian Python environment, itu akan muncul nanti Citra ini. Ini yang muncul ini ya. Nanti akan muncul. Sebelumnya kan hanya base saja. Nanti akan muncul ini. Ah, setelah itu sudah muncul ini, maka ini kalian bisa jalankan. Misalnya mulai dari praktikum satu, jalankan. Nah, ini jalankan ya. Ini biasanya ini kita harus download ini library-nya. Ya, nanti nanti akan muncul error kalau misalnya library-nya belum ada. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini masih sementara mencari ini ya. Karena ini baru diinstal ini, makanya baru ya, coba jalankan ini. Masih ini, coba lihat ini masih sementara loading ya. Nanti juga saya akan perlihatkan kalau misalnya library, ini kan library ya. Library itu adalah sebuah pustaka yang disiapkan oleh Python ya di luar dari uh, apa namanya, di luar dari Anaconda ya. Makanya ketika menggunakan library, maka kita harus install dulu. Nanti saya perlihatkan caranya. Ya, anggaplah misalnya ini belum ada ya. Misalnya ini belum ada. Anggaplah ini belum ada. Caranya itu ya, untuk menginstal itu, ketik saya di sini Python, langsung ketik Python, kemudian ini atau install Python install ya, install ini. Nah, nanti akan muncul, pilih saja PYPI ya, biasanya begitu ya. Nah, klik ini, kemudian ketik ini scriptnya, klik, kemudian nanti paste di sini. Nah, paste di sini.
Misalnya library ini belum ada, pasti ini bisa pakai pip atau bisa pakai Conda. Ya, tapi kalau misalnya jalankan di Conda, maka pakai Conda saja, jangan pip ya, PIP ya. Dan ingat, pastikan environment-nya yang dibuat pertama tadi itu harus citra environment, bukan lagi base ya. Jadi Conda, kemudian install, kemudian library, nama library-nya ya. Ya, coba lihat ini. Ini masih menunggu ya. Kemudian kalau misalnya nampinya belum ada, biasanya juga ya seperti ini juga caranya ya. Cukup sederhana juga ya. Python install nampi itu nanti akan muncul ini. Ya, klik saja ini ya. Kemudian paste, anggaplah ini nanti terinstall ya. Nah, nampi kemudian ganti jadi Conda ya. Bisa pip, bisa Conda. Kemudian enter. Ya, nanti secara otomatis dia akan mendownload. Saya tidak coba lakukan ini karena sudah terlalu banyak ini environment saya di laptop saya ini. Jadi saya tidak install saja. Saya berikan contohnya saja. Kalau misalnya ternyata juga ini tidak ada, ya bisa copy saja ini. Kemudian sama dengan ini tadi ya. Jadi ini cara untuk menginstal sebuah library ya. Ini muncul PPI ya. Nah, kemudian copy, kemudian kembali ke sini ya. Kemudian paste. Nah, ini ganti Conda ini. Ya, sebenarnya bisa pip juga ya. Kemudian enter. Nantinya itu secara otomatis dia akan mendownload sampai selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, maka berikutnya ya tinggal dijalankan. Tapi ini lama ini karena saya belum mana, jadi saya buat saja yang sudah ada ya. Ya, environment yang saya sudah punya. Ya, ini saya coba jalankan saja ini ya. Ini juga bisa ini. Saya coba dulu ini ya. Atau saya pakai base saja, kan ini sudah ada ini. Ini sudah ada base-nya ya. Masih loading di. Tapi Pak, itu kalau mau dijalankan terus yang loading gitu Pak, menunggu saja atau bagaimana Pak? Ya, menunggu saja. Ya, menunggu saja. Nah, nanti itu kalau sudah berhasil itu dia checklist begini, ya. Dia checklist. Kemudian coba diperhatikan nanti di praktikum satu itu kan ini gambarnya ya. Saya coba ini karena ini sudah jalan tadi. Aduh, masih loading ini. Nah, kalau mau ganti gambarnya, itu kalian bisa masuk di ini saja, di mana gambar yang akan ditampilkan. Misalnya eh, saya punya data ini. Tunggu dulu ya, saya coba tadi yang ada gambarnya tuh supaya mana ini kayaknya itu. Oh, ini mungkin ada. Saya coba cari data gambar. Nah, ini saya mau coba ini ya, tampilkan gambar ini. Ini apa, JPG ya. Caranya itu copy ini ya direktorinya, kemudian nanti masukkan di sini ya, masukkan di sini, kemudian pastikan slash
Kemudian berapa tadi? Misalnya nomor 2 ya. Ini harus diganti nih jadi slash yang ke kanan ini. Ya, slash. Nah ini. Nah, ini masih menunggu di. Coba restart dulu. Terlalu lama. Mungkin karena ini yang jalan kayaknya ini. Saya tutup saja ini ya. Saya kira paham ini bagaimana menginstal library ya. Saya coba tutup saja. Terus saya coba ini supaya cepat. Saya buka baru saja. Ini otomatis nanti kernelnya muncul ya. Coba saya jalankan ya. Ih, lama juga ya. Jadi harus menunggu. Biasanya itu cepat ya. Biasanya cepat. Ah, jadi kalau sudah dijalan, jadi ingat kalau sudah dijalankan ini dan ternyata biasanya ada error, ini tidak ada error ini. Nanti itu akan ada muncul ya kalau misalnya ada library yang terinstall, itu install saja dengan cara masuk di Chrome-nya saja ya, masuk di Chrome-nya atau di CMD-nya. Nah, ini sudah artinya ini semua library ini sudah terinstall ya. Kemudian ini bisa dijalankan ini ya. Nah, ini bisa dijalankan. Jadi pastikan ketika misalnya memanggil nama gambar itu jelas apa partisinya dan harus diubah ini menjadi slash ke kanan ini ya. Kemudian apa nama filenya. Setelah itu ya jalankan saja terus ini. Kemudian ini perintah untuk menampilkan image. Ya ini gambar yang saya tampilkan tadi ya. Nah ini menampilkan gambar. Kemudian perintah untuk membuat create variable. Nah ini dicoba saya jalankan semua ini. Kemudian nanti akan tampil. Ya ini gambarnya ini. Nah ini kan kemarin saya sudah ajarkan ya. Bahwa ya ada yang masih ingat ini nilai-nilai seperti ini sebuah matris di dalamnya ya, ini tidak terlalu jelas ini karena ada konversi nilai ya. Saya kira saya sudah jelaskan kemarin ya, saya sudah jelaskan kemarin di materi sebelumnya ya, perbedaan gambar yang misalnya buram ini mengurangi. Mas ada yang masih ingat kira-kira kalau gambarnya ya ini kan agak terang ini ya setelah dilakukan uh, show image ya, ini ada perubahan bentuk karena dari pixelnya itu berkurang ya. Itu jadi seperti itu ya caranya untuk menampilkan, caranya untuk membaca sebuah file gambar dan kemudian bagaimana menampilkannya. Kemudian kalau menggunakan RGB ya, ini perintahnya silakan dicoba saja semua itu ya, tentu jalankan ini ya. Kemudian ya ini ya jalan ya. Kemudian read, jalankan saja. Ini perulangan pixel. Kemarin kita sudah pelajari ini. Kemudian tes image warna merah misalnya. Nah, ini merah ya. Nah, ini kalau pixel ya, RGB. Nah, kita tampilkan warna green misalnya. Nah, ini ya. Coba dijalankan saja semua ini membedakan warna ya. Nah, blue ya dan seterusnya masih banyak ini. Kemudian juga di praktikum 3 semua jalankan saja ini ya. Ini gambar apa ya yang menampilkan variabel resolusi. Saya kira kemarin ini saya sudah ajarkan juga ini. Kemudian ini juga jalankan juga. Kemarin kita sudah belajar histogram juga ya. Nah, ini coba dijalankan saja ini. Ini juga dijalankan. Pokoknya semua jalankan saja semua. Yang jelas ini tidak ada yang error. Ya, sisa implementnya harus jelas, harus implement apa yang harus akan digunakan ya. Nah, saya kira begitu ya. Coba saya tutup dulu ini.
recordingnya. Recording sudah selesai.